Hakim Agung Sudrajat Dimyati mendatangi gedung KPK Kuningan, Jakarta setelah sebelumnya resmi ditetapkan sebagai tersangka suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sudrajat Dimyati tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan didampingi sejumlah pihak. Sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri meminta Sudrajat Dimyati bersikap kooperatif menyerahkan diri ke KPK. Dalam kasus ini KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka, 6 orang lainnya sudah ditahan. Untuk mengetahui perkembangan terkini kasus suap perkara di Mahkamah Agung yang menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimyati, kita bergabung dengan rekan Anggia Eboni di gedung KPK dan Imran Tajudin di gedung Mahkamah Agung. Kita ke gedung KPK terlebih dahulu, ada Eboni di sana. Anggia Eboni, ada informasi terbaru apa dari KPK? Iya, selamat siang Putri dan pemirsa. Sebelumnya pihak KPK menyebut bahwa masih ada 4 orang dari total 10 tersangka yang belum menyerahkan diri ataupun belum ditangkap oleh pihak KPK. Nah, salah satunya ini adalah Hakim MA yakni Sudrajat Dimyati yang akhirnya pada pagi tadi sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat mendatangi gedung KPK dan saat ini tengah berada di dalam gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Ini artinya masih ada 3 tersangka lainnya yang belum ditangkap, yakni PNS di lingkungan MA atas nama Redi dan 2 dari pihak swasta atas nama Ivan Dwi Kusuma dan Herianto Tanaka. Sementara itu 6 tersangka lainnya yang pada dini hari tadi turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar pihak KPK ini sudah ditahan di beberapa rutan berbeda, yakni rutan gedung KPK Merah Putih, kemudian rutan Polres Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Mereka adalah Hakim Justisial atas nama Eli Tri Pangestu, kemudian ada juga PNS di Kepaniteraan Mahkamah Agung atas nama Desi Yustria dan Muhajir Habibi, lalu ada PNS Mahkamah Agung atas nama Al Basri dan pengacara yakni atas nama Yosep Parera dan Eko Suparno. Kemudian kami juga bisa informasikan Putri dan pemirsa bahwa kasus ini awalnya terungkap dari operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada hari Rabu 21 September lalu. Awalnya KPK menerima informasi bahwa ada rencana penyerahan uang dari pihak pengacara atas nama Eko Suparno ke Desi Yustria, yakni PNS di Mahkamah Agung yang merupakan representasi ataupun perwakilan dari pihak hakim di Mahkamah Agung. Kemudian setelah uang tersebut senilai 205.000 US dollar diserahkan di sebuah hotel di kawasan Bekasi, akhirnya pada Kamis dini hari pihak KPK mengamankan Desi Yustria di kediamannya. Dan mengenai konstruksi perkara ini berawal dari laporan pidana dan juga gugatan perdata terkait aktivitas di Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana yang pada saat itu seorang debitur atas nama Herianto dan juga kuasa hukumnya belum puas dengan putusan di tingkat pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi, sehingga mereka memutuskan untuk melanjutkan proses hukum di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Nah, sebelum melakukan sidang kasasi tersebut, mereka menghubungi pegawai di lingkungan Mahkamah Agung yakni atas nama Desi Yustria. Kemudian Desi ini bisa menjadi penghubung ataupun fasilitator dari pihak swasta ke pihak majelis hakim yang nantinya bisa mengeluarkan putusan di sidang sesuai dengan keinginan dari pihak swasta tersebut, yakni menginginkan agar Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana dinyatakan pilot. Nah, dari uang yang diserahkan sekitar 205.000 US dollar tersebut atau yang dikonversikan ke rupiah setara dengan sekitar 2,2 miliar rupiah, akhirnya nanti akan dibagi-bagi, yakni untuk tersangka inisial DY akan menerima uang 250 juta rupiah, kemudian MH sebesar 850 juta rupiah, kemudian tersangka ETP menerima 100 juta rupiah dan SD sebesar 800 juta rupiah. SD dalam hal ini adalah Sudrajat Dimyati yang beberapa waktu lalu, sekitar 1 jam lalu sudah tiba di gedung KPK. Sementara demikian,
Putri, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Anggia Eboni. Kita beralih menuju gedung Mahkamah Agung, ada Imran Tajudin. Imran, bagaimana Mahkamah Agung menanggapi dari kasus suap yang menjerat salah satu hakim agungnya? Ya, tadi juru bicara dari Mahkamah Agung, Andi Samsan Ngandro, beberapa saat yang lalu sudah memberikan keterangan, atau juga statement dari pihak Mahkamah Agung setelah adanya penetapan tersangka dari KPK terhadap 10 orang, termasuk salah satunya yaitu Hakim Agung dari Mahkamah Agung yaitu Sudrajat Dimyati. Tadi jubir Mahkamah Agung menyampaikan bahwa sangat menyayangkan tentunya adanya penetapan tersangka terhadap Hakim Agung dari Mahkamah Agung ini. Dan pihak Mahkamah Agung tentu akan kooperatif dengan seluruh proses hukum yang akan berjalan di tubuh KPK dan akan tentu mengikuti segala proses hukum yang berjalan. Tadi kami tanyakan juga kepada juru bicara Mahkamah Agung berkaitan dengan status dari Sudrajat Dimyati ini sebagai Hakim Agung. Jubir mengatakan bahwa masih akan menunggu bagaimana proses lanjutan dari proses hukum yang berjalan. Tadi kami lihat juga beberapa waktu yang lalu sebelum konferensi pers berlangsung ada sejumlah petugas dari KPK yang mendatangi gedung Mahkamah Agung, namun belum bisa dikonfirmasi secara resmi tadi apa kaitan kedatangan dari sejumlah anggota KPK yang mendatangi gedung Mahkamah Agung. Pada saat proses penangkapan yang berlangsung hari Rabu dan juga hari Kamis kemarin, Sudrajat ini memang diketahui menurut juru bicara Mahkamah Agung bahwa berada di rumah begitu pada hari Rabu dan juga hari Kamis, dan tadi pagi pun memang masih sempat berkantor di kantor Mahkamah Agung, kemudian sempat menyampaikan kepada juru bicara bahwa memohon restu begitu untuk kemudian mengikuti segala proses hukum yang berlangsung, dan kita tahu bersama bahwa saat ini Sudrajat Dimyati memang sudah berada di KPK untuk menjalani pemeriksaan, karena pada saat konferensi pers dini hari tadi pihak KPK memang menyampaikan bahwa belum melakukan penangkapan begitu terhadap Sudrajat, sehingga meminta Sudrajat untuk kemudian kooperatif, dan pagi ini sudah menuju ke gedung KPK di Jakarta Selatan untuk mengikuti proses hukum. Selain Sudrajat, memang ada 6 tersangka lainnya dari 10 tersangka ini yang kemudian merupakan pegawai begitu di tubuh Mahkamah Agung, sehingga ini memang sangat disayangkan, dan kita akan tunggu nanti bagaimana status dari Sudrajat Dimyati berkaitan dengan posisinya sebagai Hakim Agung, dan juga nanti proses lanjutan dari pemeriksaan tersangka-tersangka yang saat ini berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Putri. Baik, terima kasih Imran Tajudin melaporkan langsung dari gedung Mahkamah Agung. Sebelumnya ada Anggia Eboni dari gedung KPK.